Penyihir atau pesulap yang melekat pada diri Mikhail Tal adalah gaya bahasa yang mempersonifikasi seorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Publik selalu terpukau dengan orang yang ahli dan menciptakan keindahan. Penyihir dari Riga, begitu orang menyebutnya, karena permainannya yang menyerang dan mempesona. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana sihir Mikhail Tal bekerja. Lawannya adalah Bokuty Gurgenidze, seorang Grandmaster asal Georgia, mengawali dengan D4. Dan permainan berlangsung dalam opening Benoni kesukaan Mikhail Tal. Kuda C3, pertukaran pion, pion kali pion, D6, membuka diagonal gajah terang, pengembangan kuda, pion G6, E4, gajah fianchetto, gajah E2, semuanya berjalan sesuai dengan teori. Kedua pihak rokade, benteng E8 menyerang pion, kuda D2 melindungi pion, pengembangan kuda di A6, benteng E1, Mikhail Tal melakukan manuver kuda ke C7, kontrol terhadap sentrum. Putih A4, dengan kemungkinan pion didorong ke A5 mempersempit pergerakan buah hitam di sayap menteri. Lalu B6, Tal mencegah dorongan pion A5. Jika pion A6, putih dorong pion A5, sangat kuat mengontrol petak B6. Memasuki langkah ke-13 dalam pandangan Bokuty, posisi catur dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ini hanyalah ilusi. Sama seperti saya atau Anda, dalam permainan kita sering terjebak pada ilusi dalam pikiran kita sendiri. Ilusi dalam catur adalah penafsiran terhadap suatu posisi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mengapa hal ini terjadi? Ini biasa disebut dengan ilusi perspektif. Pengetahuan kita tentang catur masih kurang atau belum sempurna, dan setiap pemain, apakah Grandmaster atau non-gelar, bisa mengalaminya. Bokuty sebagai pemain putih langsung melangkahkan menterinya ke C2. Langkah yang didasarkan pada persepsi bahwa pengembangan menteri dan melindungi pion E4 yang menjadi sasaran serangan. Terlihat sepintas langkah ini benar, tetapi petak G4 hanya dikontrol oleh gajah, dan kuda siap menempati petak G4. Mikhail Tal lalu membawa kudanya ke G4. Bokuty kembali terjebak dalam ilusinya sendiri. Dia tidak memukul kuda dengan gajah. Dia menganggap dengan mengusir kuda dengan pion, kuda akan kembali ke F6. Dan dari titik inilah sihir Tal mulai bekerja. Kuda kali pion. Lantas apa yang ada dalam benak Bokuty? Kembali dia terjebak dalam ilusi yang didasarkan pada kesalahan persepsi. Dalam pikirannya, dengan memukul kuda ia akan menang satu perwira. Langkah terbaik di sini kuda F3. Tetapi dia tetap menjalankan langkahnya sendiri. Raja kali kuda. Membuat Mikhail Tal semakin tersenyum dengan menteri H4. Skak. Jika Raja G1, menteri kali benteng. Atau jika pion menutup, gajah D4, skak. Raja G2, menteri kali pion, skak. Raja F3, benteng E5, dengan ide yang sulit ditangkis putih, yaitu gajah ke G4 lalu pion G5. Posisi mat tidak bisa dihindarkan. Pada posisi ini, Raja ke F1. Lalu gajah ke D4 mengancam mat di petak F2, dan putih hanya bisa menangkis serangan mat ini dengan kuda D1. Lalu menteri kali pion. Jika menteri dipukul dengan pion, gajah kali pion, skak mat. Putih gajah F3. Mikhail Tal terlebih dahulu mengamankan menteri ke H2. Sambil menjepit posisi raja dan memberi tekanan di baris kedua.
Bukuti melangkah kuda E3 menutup diagonal gajah gelap. Lantas bagaimana Mikhail Tal menyikapi posisi ini? Di sini Tal mulai memikirkan bagaimana menjebol pertahanan putih. Dia ingin seluruh perwiranya aktif. Satu hal yang menghambat pergerakan perwira Tal adalah formasi pion E4-D5 yang menghambat aktivitas gajah, kuda, dan benteng. Tal terlebih dahulu menyerang formasi pion E4-D5 dengan dorong pion F5. Upaya untuk membuka serangan di jalur E sekaligus memutus ikatan pion E4 dan D5. Pada situasi yang penuh dengan komplikasi, Bukuti melakukan langkah lemah dengan kuda C4. Langkah ini tidak saja meninggalkan penjagaan terhadap pion E4, tetapi juga menempatkan kuda dengan raja pada diagonal yang sama. Hal ini memudahkan kuda terkena pining setelah pion kali pion, gajah kali pion, gajah A6. Sebuah pining yang mengikat kuda. Putih lalu mengundurkan gajahnya, lalu benteng E5, dengan kemungkinan menyusun benteng menambah tekanan terhadap kuda E3. Lalu benteng A3 memperkuat posisi kuda, benteng disusun, gajah D2. Posisi kuda dalam keadaan tidak bisa bergerak, sebab ada ancaman skakmat dengan menteri di G1. Dan posisi ini dimanfaatkan Tal dengan memukul pion E4. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Benteng tentu saja tidak bisa dipukul dengan kuda, sebab menteri G1, skakmat. Putih melangkah raja E2. Di sini Tal melihat detail posisi yang membuat dia bisa mengakhiri permainan. Dia melihat pion G2 yang masih terkawal oleh kuda. Oleh karena itu, dia terlebih dahulu menghilangkan kuda. Langkah ini juga membuka ruang bagi benteng di jalur D yang membatasi pergerakan raja dan juga menekan gajah gelap. Putih lanjut dengan benteng kali gajah. Jika gajah kali gajah, menteri kali pion, skakmat. Gajah tidak bisa menutup sebab terkena pining. Tetapi apapun yang dilakukan Putih tidak akan menolong raja, sebab baris kedua dan kedua jalur benteng sangat menyiksa raja. Tal lalu memukul kuda sambil skak, dan Putih menyerah, sebab dia melihat kelanjutan menteri kali gajah akan dibalas dengan menteri kali pion, skak. Raja D1, menteri kali gajah, skakmat.